سيدنا وعلى آله وصحبه سلام العلوم والحكم. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan keutamaan kepada Bani Adam yakni dengan ilmu dan amal. Salawat teriring salam tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpinnya ajam dan Arab, serta kepada keluarga dan sahabatnya yang menjadi sumbernya ilmu. Wa ba'du, para jamaah rahimakumullah, sebelum kita ta'lim, mari kita membacakan suratul Fatihah untuk guru-guru kita, para muallim-muallim kita yang telah mendahului kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa jamil rusuli rasul alaihi wassalatu wassalamu ala khusus sanabil al-basmil alaihi salam. Wa ila hadrati Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jami'il awliya'illahi ta'ala wa nakhusuhu khususan qutbir rabbani wal ghawthi samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati jamil awliya'il baldah wa nakhususan awliya'i tis'aha ulaika alladhina zurna wa nazuruhum ila maqamatihim wa ila hadrati jamil ulama wal awliya wa nakhususan jamil ulama fi jam'iyatin hadratil ulama min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wa ila hadrati jamil muallifin wa muallimin wa asatidina wa masyayikhina wa man alamana wa kharafan wahida wa nakhususan sibahil hamd jazuli wa jami' auladihim Muhammad Zainuddin Jazuli Hamd Jazuli fa'al wa ila hadrati Allahumma ثم إلى حضرته الله مؤلف هذا الكتاب البندان نفعنا الله بعلومهم وبكرامتهم وببركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل فيما يجب على صاحب الولاية. يجب على طريق الفرض الكفاية على ولي الصبي والصبية من شروط وغيرها المميزين أن يأمرهما بالصلاة ولو قضى يعلمهما أي المميزين أحكامهم. يجب wajib ala wali sobiyi atas seorang atau orang tua laki-laki, anak laki-laki ataupun anak perempuan,
atau ketika kita mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tamyiz, yakni tamyiz itu bihaitsu ya'kulu wahdah wa yashrabu wahdah wa yastanji wahdah. Dikatakan tamyiz itu kalau kata orang Betawi mah idep, kalau kata orang Sunda hideng, atau ketika anak kita sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, beristinja sendiri, dan bisa membedakan mana yang bermanfaat baginya, mana yang berbahaya baginya, mana yang biru, mana yang merah. Kalau anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cewek pun sendiri, dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ini anak sudah bisa dikatakan tamyiz. Maka orang tuanya punya kewajiban terhadap anak tersebut ayyamurahuma bisolati, memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Ini kewajiban orang tua. Kalau anaknya sudah mulai menginjak usia idep, kalau anaknya sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka kewajiban orang tuanya memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak cukup hanya memerintahkan saja, tetapi wa yu'allimahuma, dan mengajarkan tentang syarat dan rukunnya sholat. Jadi nggak cukup kita ke anak kita, kalau kita tinjau dari segi umur, anak yang sudah berusia 7 tahun. Kalau anak sudah berusia 7 tahun dan dia udah tamyiz, maka kewajiban orang tuanya adalah menyuruh atau memerintahkan untuk sholat dan mengajarkan ilmu yang berhubungan dengan sholat. Jadi nggak cukup kalau kita nyuruh ke anak kita, nak sana sholat, tapi ilmunya juga penting. Bahkan sebelum kita memerintahkan sholat, kewajiban yang paling utama adalah mengajarkan tata caranya sholat yang sesuai dengan syariat. Maka tanggung jawab kedua orang tua itu tidak hanya memberikan makan saja, tidak hanya memberikan pakaian yang layak saja, tapi tanggung jawab terbesar orang tua adalah menjaga anaknya dari meninggalkan sholat. Jangan nunggu udah gede baru disuruh sholat. Jangan nunggu anak ini udah usia balik baru orang tua keras mendidik anak. Tapi dari mulai usia muda, yakni berusia 7 tahun, orang tua wajib hukumnya memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat dan berikut dengan keilmuannya. Maka sudah jelas di sini, yang punya kewajiban mengajarkan anak tentang hukum sholat, tentang hukum puasa, tentang hukum zakat, dan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan syariat Islam
adalah kedua orang tua. Maka kelak yang akan ditanyakan di yaumil qiyamah bukan siapa ustadznya, bukan. Bukan siapa yang mengajarkannya, bukan. Tapi yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika anak ini tidak masuk ke dalam surga, bahkan anak ini menuntut, yang dituntut adalah kedua orang tuanya. Berat, Pak. Sekarang kan yang kita pikirin, punten, anak yang penting punya ijazah. Anak yang penting sekolah lulus. Anak yang penting punya gelar sarjana. Kita nggak pernah berpikir, ini anak besok bakal nuntut kita di yaumil qiyamah. Gak sedikit Pak anak yang sukses menurut kita di dunia ternyata malah menjerumuskan kita ke dalam lubang neraka. Hari ini kita jongjon, tahu jongjon? Hari ini kita tenang-tenang saja, sholat ke masjid tanpa mikirin narik anak buat ikut sholat ke masjid. Hari ini kita santai-santai, ikut pengajian, tapi anak gak pernah diajak untuk ikut ngaji. Ini tanggung jawab besar kita Pak. Al-amanah berupa anak. Besok nih Pak, kalau kita ditakdirkan masuk ke dalam surga, bisa jadi ini yang akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Selesai dihisab kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata amal kita lebih banyak amal baik, masuk kita ke dalam surga. Setelah kita berada di surga, giliran anak kita yang dihitung oleh Allah, anak kita ternyata masuk ke dalam neraka. Dan masuknya anak kita ke dalam neraka akibat daripada kita membiarkan anak kita untuk tidak melakukan ibadah kepada Allah. Dan ini yang akan dituntut nanti di yaumil qiyamah. Dalam kitab buku Dulijan dijelaskan bahwa nanti anak akan menuntut orang tuanya dengan kalimat ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul. Ya Allah, aku menuntut hakku kepada laki-laki itu, terutama bapak nih. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu kenapa mau nuntut orang tuamu? Orang tuamu itu masuk ke dalam surga akibat amal solehnya. Kamu masuk ke dalam neraka akibat amal salah kamu. Maka kamu harus tahu diri, kata Allah. Lalu anaknya menjawab, ya Rob, saya nggak bakal menuntut supaya saya bisa ikut masuk ke dalam surga. Tapi saya masuk ke dalam neraka akibat daripada kedua orang tua saya. Kenapa? Fa innahu la yu'allimuna umura dinina. Karena kedua orang tua saya, bapak saya nggak pernah, ya Allah, ngajarin saya tentang urusan agama. Orang tua saya nggak pernah mengajarkan kepada saya tata cara wudhu yang baik. Orang tua saya nggak pernah ngajarin saya untuk bisa tahu membedakan mana air yang boleh dipakai. Orang tua saya nggak pernah mengajarkan tentang jenis-jenisnya air. Mana air tohirun mutahirun, ada mana air tohirun ghairu mutahirin, mana ma'un najasa mutanajjis, mana air yang mutanajjis, mana air yang suci mensucikan, mana air suci yang mensucikan suci tapi tidak bisa mensucikan. Orang tua saya nggak pernah, ya Allah, ngajarin itu. Selesai diajarin wudhunya, sholatnya pun, ya Allah, saya nggak pernah dikasih tahu sama orang tua saya bagaimana sholat yang benar. Saya nggak tahu, ya Allah, mana syarat sah sholat, mana syarat wajib sholat, mana rukun sholat. Saya nggak pernah dikasih tahu sama orang tua saya. Panjang Pak. Ini beban yang bakal kita tanggung kelak di yaumil qiyamah. Bagian kita tiap hari nggak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Sunnahnya nggak pernah kita tinggalin.
puasa kita jalanin, puasa sunnah kita jalanin, zikir malam kita jalankan. Tapi kalau kita tidak peduli, tidak melaksanakan amanah yang mengajarkan anak kita untuk bisa sholat, untuk bisa mengerti tentang urusan agama, maka semuanya sia-sia. Hadza muflisun. Kita ini adalah orang yang nantinya bangkrut. Bangkrut, Pak. Amal kita habis. Akibat kita tidak mampu menegur anak kita. Kadang kita suka kalah sama anak. Benar ya? Kita suka kalah sama anak. Anak gak betah, nangis. Misalnya dititipin di pondok pesantren. Gak betah, nangis aja. Akhirnya orang tuanya apa? Dijemput aja udah pulang daripada anak gua mati di pondok pesantren. Gara-gara gak betah. Nih, kita yang kurang kuat taruh. Kalau kata orang Sunda kurang kuat taruh. Gak kuat pendirian kita. Padahal ketika anak kita berada di pondok pesantren, itu adalah pilihan yang paling tepat daripada anak kita harus di rumah. Biarkan anak kita menangis hari ini karena jauh dengan orang tuanya, daripada kelak dia nangis karena direndam di api neraka. Punten, Pak. Karena pendidikan yang paling tepat adalah pesantren. 24 jam anak kita digodok di sana. 24 jam anak kita dikenalkan tentang bagaimana menjadi hamba yang baik. Tidak cuma sekedar diberikan ilmu, tapi praktek secara langsung. Maka tidak ada, Pak, istilahnya anak santri itu selesai dari pondok pesantren menjadi orang yang gagal, tidak ada. La sahibal ilma mamkutun. Nggak ada orang yang punya ilmu itu tidak laku. Orang yang punya ilmu bagaikan pohon apa? Pohon johar. Kalau di orang Sunda itu ada pohon johar. Ditanam dimanapun jadi. Berkembang, ditanam dimanapun berkembang. Itu orang yang punya ilmu. Mau di pojok sekalipun, di Papua sekalipun, orang berilmu akan bermanfaat. Jadi jangan takut. Jangan pernah berpikir kalau nanti anak saya mondok, selesai mondok mau jadi apa. Jangan. Ya. Selesai mondok mau jadi apa. Jangan pernah berpikir seperti itu. Apalagi ini tanggal 22 Oktober nih, Pak. Hari Santri Nasional. Bahwa santri itu temanya jihad santri apa? Jayalah negeri. Jihad santri membangun negeri. Artinya bahwa santri hari ini menjadi pelopor. Santri hari ini menjadi garda terdepan dalam mengembangkan dan membesarkan bangsa ini. Tidak ada di dalam sejarah terlewat sedikit pun peranan santri dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dari mulai kemerdekaan sampai detik ini, santri semuanya berperan. Ya, jangan takut, Pak, kalau punya anak mondok itu jangan takut. Santri itu kalau diibaratkan bagaikan domirna. Domirna itu yang tidak pernah terpengaruh. Tidak pernah terpengaruh oleh zaman. Liraf'i wan nasbi wa jarrina sholah ka'rif bina fa innana nilnal minah. Mau dia sedang berada di atas, santri tidak akan pernah berubah. Tetap menjadi orang yang terbuka. Karena di harokati fathah terus. Ya, domirna itu harokatnya selalu fathah. Mau kemasukan apa isim berupa rofa, dia tetap dibaca fathah, tidak dibaca dhammah. Dia lagi di atas atau menjadi seorang pemimpin, santri tetap membuka, tetap terbuka, dan tidak pernah berubah pendiriannya. Itu santri. Kembali lagi bahwa kewajiban kita sebagai orang tua
selain daripada menyuruh atau memerintahkan anak kita untuk sholat, wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinina, memerintahkan dan mengajarkan hukum-hukum sholat setelah anak kita berusia 7 tahun. Ngajinya juga penting. Jangan cuma anak kita diajak ke masjid tapi nggak dikasih tahu, sholat yang benar tuh begini. Bicara tentang ilmu, Pak, luas banget. Bicara tentang hukum-hukum syariat, luas banget. Tidak cukup usia kita kalau dihabisin buat ngaji ini, nggak pernah cukup. Ternyata Pak, setelah kita ngaji ternyata kita malah menjadi semakin bodoh. Mengapa bisa seperti itu? Ternyata banyak hal-hal yang belum kita ketahui, yang sekiranya dianggap sepele, ternyata itu menjadi hal yang penting. Contoh begini. Kan kita namanya kita dalam kesehari-harian, tentunya kita banyak mengakhirkan waktu sholat. Kadang zuhur yang kudunya jam 12 kita udah sholat ke masjid, karena kesibukan kita, akhirnya kita nggak berangkat ke masjid. Tahu-tahu sholat jam 1 atau jam 2. Nah ini di dalam kitab Fathul Mu'in itu dikatakan, kemarin saya baru tahu Pak, setelah saya ngaji. Ternyata kalau kita ketika masuk waktu sholat tidak mengajam. Contoh kita masih sibuk. Ya, namanya kita kan kerja ya. Ada yang di pabrik, ada yang punya usaha sendiri. Ternyata pas masuk waktu zuhur lagi rame-ramenya. Atau masuk waktu zuhur kerjaan belum selesai. Akhirnya kita mengakhirkan waktu sholat. Nah kalau kita mengakhirkan waktu sholat tanpa mengajam. Ajam itu tanpa nanti saya sholatnya selesai pekerjaan. Ya. Ini selama waktu dari mulai masuknya waktu sholat. Sampai kita misalnya sampai jam 2. Ini kita dihitung dosa. Kalau enggak ngajam. Beda lagi kalau kita ngajam. Wah saya belum sempat sholat jam segini. Nanti jam 2 saya sholat. Oh sebelum jam 2 kita meninggal dunia. Gak jadi dosa Pak. Karena kita sudah niatin di dalam hati mau sholat jam 2. Ini jangan dijadiin dalil buat orang yang malas ya. Ini dalam keadaan darurat. Jangan mentang-mentang dengar dalil begini. Lagi tanggung gue lagi ngopi, lagi ngobrol. Akhirnya apa? Ntar aja sholatnya jam 2. Jangan. Ini dalam keadaan darurat. Itu pun harus disertai dengan niat di dalam hati. Nanti saya sholat jam 2. Selesai pekerjaan saya. Adapun nanti ketika kita meninggal sebelum masuk waktu jam 2. Nggak jadi dosa kita dengan ninggalin sholat ini. Paham ya? Nah kembali lagi. Berat Pak. Ngaji Pak. Penting banget. Maka kewajiban kita bukan cuma kita doang yang kita pikirin. Apalagi seorang laki-laki. Ada 2 orang yang perlu kita jaga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berat jadi laki-laki Pak. Berat jadi laki-laki. Ketika anak bermaksiat, kemudian orang tua membiarkan, dosa kita ikut. Ketika istri bermaksiat, kita membiarkan, ikut dosa kita. Makanya kalau jadi suami, ya, kalau jadi laki-laki harus mampu membimbing anak dan istri kita. Penuhi keilmuannya. Dan ketika misalnya ada seorang suami mempunyai istri terutama tidak mengerti dalam bab haid, maka suami wajib hukumnya mengajarkan. Kalau tidak mampu mengajarkannya, maka suami wajib hukumnya menitipkan atau memerintahkan istrinya untuk ngaji yang berhubungan tentang
Ini kewajiban. Kalau sampai dilarang istri berangkat ngaji, dilarang sama suaminya, dosa suaminya. Kecuali dia mampu untuk mengajarkan istrinya. Pak, tanggung jawab berat, Pak. Bukan cuma kita nyari duit saja. Ya, bukan cuma nyari duit saja. Bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan laki-laki itu dari mulai mencuci pakaian, ngepel rumah, masak nasi, pada dasarnya ini adalah kewajiban seorang suami. Itu kewajiban suami. Memberikan makan, masa kita dikasih beras doang bini kita? Ya makan berarti istilah memberikan nafkah itu memberikan makan. Berarti kondisinya nasinya sudah matang, lauknya sudah matang. Memberikan pakaian yang baik. Masa pakaian kotor mau kita pakaiin ke istri kita? Berarti yang nyuci adalah suami. Lalu bagaimana hari ini yang nyuci adalah istri, yang masak adalah istri? Nah ini adalah bentuk pengabdian seorang istri agar mendapatkan ridho dari suami. Adapun misalnya istri nggak mau, nggak jadi dosa sebetulnya, kecuali suaminya nyuruh, neng bikinin kopi, neng masakin ini. Lah istri nggak mau, dosa baru istri. Jangan amuk-amukan kita nyampe rumah belum ada makanan. Bukan tanggung jawab istri, tanggung jawab kita. Jangan egois jadi suami. Kembali lagi kepada pembahasan bahwa ketika anak sudah berusia 7 tahun, kewajiban kita sebagai orang tua mengajarkan ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum sholat. Wa yadribahuma ala tarkiha ba'da asyri sinina. Dan memukul anak kita ketika meninggalkan sholat setelah usia 10 tahun. Kasaumin, kemudian kayak sholat, puasa. Ya. Kayak misalnya anak kita sudah kuat untuk melaksanakan puasa usia 10 tahun. Kemudian nggak puasa, kita biarin aja, kita yang dosa. Terus kapan batasan orang ini dikatakan kuat puasa? Kapan anak ini dikatakan mampu untuk melaksanakan puasa? Dites dulu. Kalau sudah mampu melaksanakan puasa 3 hari aja, berarti anak ini mampu untuk melaksanakan puasa. Kuat untuk melaksanakan puasa. 3 hari ditesnya. Hari pertama lolos sampai maghrib. Hari kedua lolos sampai maghrib. Hari ketiga lolos sampai maghrib. Maka keempat, kelima, keenam ini sudah termasuk ke dalam golongan anak yang kuat untuk melaksanakan puasa. Ketika dia tidak melaksanakan puasa, kewajiban orang tuanya adalah memukulnya. Mana yang harus dipukul? Betisnya, Pak, jangan mukanya. Itu pun tidak sampai melukainya. Yang penting buat bikin efek jera aja. Karena ini pun akan menjadi saksi nanti. Ketika kita dituntut sama anak kita, ya Rabb khudh lana haqqana min hadzal rajul, aku menuntut hakku dari orang tua saya. Karena dia tidak pernah mengajarkanku tentang urusan agama. Gak pernah nyuruh saya sholat, gak pernah nyuruh saya puasa. Kemudian Allah memanggil kita, hei sini kamu Pak Harun. Ini anak kamu, iya benar. Katanya dia nggak pernah kamu ajarin buat sholat. Katanya dia tidak pernah disuruh sholat. Katanya dia nggak pernah disuruh ngaji. Benar apa enggak? Salah ya Rabb. Saya suruh ngaji anak saya. Udah saya titipin ya Allah ke Masjid Nurul Jannah. Di sana ada pengajian. Saya yang langsung datang ke ustadznya untuk memerintahkan anak saya belajar ngaji. Kadang kalau nggak mau ngaji saya sabet anaknya ya Allah. Nggak mau berangkat ke masjid saya sabet ya Allah. Mana buktinya? Coba malaikat lihat tuh betisnya. Apakah ada bekas dipukul anaknya? Pas dibuka, oh ternyata ada bekas pukulannya. Ya.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam surah Yasin. Pada hari kiamat itu semuanya sudah selesai, Pak. Nggak ada lagi. Nanti misalnya kita minta, ya Allah, hidupin dulu saya, ya Allah. Sebentar aja saya pengen melaksanakan sholat, nggak ada. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan kita nanti yang akan berkata di hadapan Allah. Mulut kita terkunci. Tangan yang akan bersaksi. Dipakai apa ini tangan selama kita hidup? Mata yang akan bersaksi, dipakai apa mata kita selama hidup? Kuping yang akan bersaksi, dipakai mendengarkan apa ini kuping? Kaki, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, kaki yang akan menjadi saksi. Apakah lebih banyak jalan ke tempat maksiat ataukah lebih banyak jalan ke tempat ibadah? Ini yang akan bersaksi. Begitupun nanti ketika anak kita selesai menuntut kita, diperiksa oleh Allah, ternyata ada bekas pukulan dari kita untuk diperintah sholat. Kita bersaksi. Betul ya Allah, kemarin saya pernah dipukul ketika masih hidup oleh orang tua saya karena saya nggak mau berangkat ngaji. Karena saya nggak mau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Selesai, Pak, urusan kita. Jadi memukul itu bukan berarti menganiaya. Tujuannya untuk efek jerak. Sehingga ketika kita dituntut oleh Allah, kita sudah selesai. Baru deh. Lalu kamu benar ngajarin apa enggak? Boro-boro saya mengajarin. Karena saya dulu nggak pernah ngaji, ya Allah. Saya cuman sholat juga baru. Udah tua baru rajin sholat. Udah sakit-sakitan baru rajin sholat. Ngerti juga kagak urusan tentang sholat. Lalu siapa yang mengajarkan anak kamu? Ustadznya. Dititipin apa enggak sama kamu ke ustadznya? Nah di situ tuh. Perlunya ada serah terima. Kenapa sih di tempat pengajian suka bilang kalau orang tuanya nggak kesini, saya nggak mau ngajarin. Itu fungsinya. Supaya nanti itu serah terimanya jelas. Ketika di hadapan Allah, oh iya benar bapak ini pernah nitipin anaknya kepada saya. Itu Pak penting. Makanya kalau mondokin anak, temuin gurunya, temuin kiainya. Jangan cuma dianterin tapi nggak ditemuin kiainya. Ya. Supaya apa? Supaya ketika kita dituntut, kita bisa mengelak. Ya Allah, saya mah nggak bisa ngajarin anak saya, tapi saya udah nitipin anak saya kepada Pak Ustadz. Tuh dipanggil ustadznya sama Allah, pasti dipanggil. Dipanggil ustadznya sama Allah, bener ini anaknya Pak Anu, ngaji di kamu, bener dititipin bener. Tapi kenapa ini bocah masih masuk neraka? Saya mau udah ngajarin ya Allah. Sampai habis lidi 3, rotan 7 ya Allah. Tapi emang bocahnya dasarnya bader. Diperintah begini kagak mau, diperintah begitu kagak mau. Ya akhirnya begitu. Nah berarti sudah gugur semua kewajibannya. Tinggal anaknya nanti yang berhadapan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak. Berat. Berat kita Pak dititipin anak. Ya. Pak jangan tenang-tenang aja. Ini mau romannya tenang banget anak gak ngaji gitu. Giliran anak gak sekolah, ribetnya minta ampun. Ya kan? Anak gak ngaji diantepin, tapi giliran anak gak sekolah, marah-marah orang tuanya. Wa yajibu alaihi aidan, dan wajib juga ta'limuhuma ma yajibu alaihima, mengajarkan perkara-perkara yang wajib. Ya, memberitahukan mana yang wajib. Oh, nih sholat nih, zuhur itu wajib, asar itu wajib, isya itu wajib. Ya.
Puasa Ramadan itu wajib, membayar zakat itu wajib. Ya, ini kewajiban orang tua nih, ngasih tahu. Wa ma yahrumu, dan memberitahu mana yang haram. Nggak boleh, ini minum miras, ini haram, ini haram. Nah, ini tugas orang tua. Kemudian wajibu ala wulatil amri, dan wajib bagi orang yang mempunyai kekuasaan. Qatlu tarikus shalah, membunuh orang yang meninggalkan salat, illam yatub, selama dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk di negara yang menegakkan syariat Islam. Kalau di Indonesia nggak bisa kita melaksanakan hal itu, ya, karena bukan negara yang berasaskan hukum syariat Islam. Kewajibannya adalah memerintahkan sholat, dan misalnya ada yang meninggalkan terus nggak mau bertobat, nggak mau meminta ampunan kepada Allah, maka hukumnya dibunuh. Ilam yatub, tapi kalau belum tobat. Wa hukmuhu muslimun, hukumnya untuk orang yang Islam. Kemudian wajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha wa quhruhum ta'limuhum arkana wa syurutaha wa mubtilata wa kullu man qadara alaihi min ghairihim. Dan wajib bagi setiap muslim memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat. Wa qahruhum, dan mengerasi, ya, memerintah dengan keras untuk melaksanakan sholat, mengajarkan rukun-rukun dan syarat-syarat sholat dan yang membatalkan terhadap sholat. Dan orang-orang yang memang kita mampu untuk memerintahnya. Atau misalnya pembantu kita, karyawan kita. Ini tanggung jawab kita, Pak. Ini bos nih, para bos nih, yang punya karyawan. Ya, jangan biarin karyawannya nggak sholat. Kalau ada karyawan nggak sholat gara-gara kita misalnya suruh kerja, maka ini tanggung jawab bosnya. Kadang-kadang di perusahaan-perusahaan begitu. Ya. Jadi tanggung jawab kita ini, kalau misalnya kita orang biasa, berarti anak, istri, dan keluarga yang berada yang kita kasih makan. Kalau kita punya usaha, kemudian punya karyawan, jadi selain anak dan istri kita, karyawan kita pun menjadi tanggung jawab kita dalam masalah ibadah. Merintah aja. Sholat, ayo wajibin sholat, gitu. Itu kewajiban kita memerintahkannya. Para bapak jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Pada intinya, pernah ada seorang kaum Arab itu Arab Badui, bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku apa yang ringan di dalam agama, apa yang berat di dalam agama. Kata Rasul, dijawab, yang ringan di dalam agama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai sudah. Paling ringan, ya, mengucapkan syahadat. Lalu apa yang paling berat ya Rasulullah? Yang paling berat adalah menjaga amanah. Menjaga amanah ini yang paling berat, Pak. Kadang kita mampu menjaga amanah harta, tapi nggak mampu menjaga amanah anak, istri. Ini tanggung jawab kita, Pak. Setelah ini kita harus ekstra. Jangan sampai anak kita terjumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ya, terutama udah saran saya yang paling tepat hari ini adalah mondok. Udah nggak ada yang lain. Kenapa pesantren ini menjadi pilihan? Karena punten kalau cuma sekedar taklim saja, selesai pulang ya udah lupa lagi. Misalnya cuma taklim di
di sekitaran rumah. Ya udah selesai, jarang kok ada anak ke taklim di rumah, nyampe rumah dibaca lagi itu yang diajarin gurunya jarang. Tapi kalau di pondok dituntut tuh Pak. Sampai bisa anak. Sampai mampu dan benar-benar paham terhadap ilmu itu. Maka yang paling tepat hari ini, pendidikan yang paling tepat adalah pendidikan pondok pesantren. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.